Bapak Ibu, kalau cerita yang tadi sebelum dijelaskan nilai-nilai pendidikan dalam atau di balik Isra Mi'raj, beta ingin sampaikan ada 3 catatan penting dulu dari cerita singkat tadi sampai diperjalankan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, setiap orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan baik materi atau jabatan dan seterusnya, itu pasti ada ujiannya. Ini harus diingat. Di dalam keluarga begitu, kalau Allah berikan rezeki kebaikan-kebaikan kepada kita di dalam keluarga, pasti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. 2, ingat, yang kedua itu lebih penting. Harus sebagai insan, hamba Allah, membalas keburukan itu dengan kebaikan menjadi urusan pertama. Jadi kalau orang bikin yang baik pada potong balas dengan yang baik, supaya diri ini semakin baik terus. Tapi kalau orang bikin yang baik pada potong balas dengan yang baik, ya senangkan aman. Benar sih? Sepakat itu. Maka tadi kalau Rasulullah mau, itu Taif seluruhnya habis. Baru digoncangkan 7 sekian saja, 7,8 ribuan manusia di Turki dan Suriah habis. Di Ambon pernah berapa? 6,8 juga ya. Pas beta datang 5,4 beta sejalan. Jadi 6,8 beta sempat datang di Ambon. Kemudian waktu itu pesantren belum ada tapi tempat pengungsian. Masyarakat yang di kampung naik ke gunung semuanya. Sholat zuhur di masjid, balik lagi karena rumah dikunci, semua orang di gunung. Posisi menuju rumah itu Allah datangkan lagi 5,4 yang keduanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak bisa jalan Bapak ini. Baru 5,4. Bagaimana mulai? Jalan saja terus. Nah, Allah berikan Nabi sifat mulia, tidak ada sifat dendam di dalam diri Nabi. Bahkan yang buruk dibalas dengan kebaikan. Logikanya orang baik dibalas kebaikan, orang buruk dibalas keburukan sama Allah, lah pasti. Tapi kalau manusia belum tentu. Ada orang berbuat baik, masih dibuat baik, padahal mereka luar biasa. Kalau orang berbuat buruk dibalas dengan keburukan, ya bisa saja. Kalau orang dizolimi, dia mau membalas kezoliman itu, minimal dengan doa. Nah, itu ada doa orang yang dizolimi itu tidak terhalang kata Nabi. Kalau dia membalas dengan mendoakan keburukan, boleh, karena dia merasa terzolimi. Dan Rasulullah mengatakan doanya tidak dihalang oleh Allah. Jarak dia dengan Allah maksudnya tidak ada halangan doa. Tapi Rasulullah tidak. Bahkan Rasulullah mendoakan kebaikan dari keturunan mereka. Dan walhasil kan berhasil. Saya sampai ke Taif tidak ada satu pun yang Kristen di sana. Semuanya Muslim. Semuanya menerima dakwah Islam. Luar biasa. Dan satu hal yang ketiga dari kisah tersebut, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersandarnya kita itu bukan kepada manusia. Rasulullah benar punya orang yang selalu menghibur di rumah. Kalau dari luar datang ke rumah, ada orang yang menghibur Khadijah. Ketika keluar ada tekanan-tekanan juga, ada yang membentenginya, ada yang menjadi tameng Abu Thalib. Kalau Rasulullah bersandar kepada mereka berdua saja, dia sudah dipanggil oleh Allah, sudah. Kita di dunia kan begitu. Masya Allah, Ustaz Jen dengan Ustaz Moksen mungkin ya berdekatan sahabat. Ibu bisa dengan Ibu Hayati, Masya Allah yang saya hormati dan muliakan, bersahabat. Dan banyak lagi yang hadir di sini bersahabat dengan yang dekat dengan saya ini,
Sudah 25 tahun. 25 tahun. Liku-liku ada. Masalah ada. Selalu menyelesaikan bersama. Rasulullah selesaikan. Ketika di luar ada Abu Talib, aman. Masuk ke rumah, ketemu Khadijah, aman. Tapi setelah meninggal, Allah memperjalankan beliau dan langsung Allah memberikan isyarat bersandar itu hanya kepada Allah, karena yang di dunia ini akan meninggalkan kita. Fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari ketika Allah goncangkan bumi dan itulah yang dimaksudkan dengan hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, lari dari saudara kandung. Wa ummihi, lari dari ibunya. Wa abihi, dari ayahnya. Wa sahibatihi, lari dari istrinya. Wa banihi, lari dari anak-anaknya. Yang tadi disayangi, yang dekat bersahabat, semuanya lari. Di Palu, waktu terjadi, seorang anak menceritakan di TV One, Masya Allah, dia bilang kejadian itu, kemudian tanah itu bagaikan apa? Buah di dalam apa? Blender. Sehingga si anak ini posisi di atas, sementara ibunya sedang megang kakinya. Ibu kandung sedang megang kakinya. Bagaimana si anak mau membantu ibunya? Sementara kepalanya tidak keluar, tolong di atas genteng rumah ibunya. Seorang ayah, anaknya sama istri, 2 anak, 1 anaknya masih berteriak, abi, ayah. Itu sudah kejadian, kemudian ayah pergi ke rumahnya mendengar suara anaknya yang masih hidup. Tapi tidak ada alat berat untuk mengangkat puing-puing itu. Hanya sekedar mendengar abi. Akhirnya kata ayahnya, nah, teriak Allah Akbar. Mendengar Allah Akbar sampai hilang suara anaknya. Karena si ayah tidak punya kemampuan untuk mengangkat itu di dunia. Pak Ismail asli Aceh ketika tsunami lari dengan beberapa anaknya. Air bah semakin dekat, ternyata Pak Ismail naik pohon mangga, anak-anaknya terbawa. Punya akal, kekuatan terbatas, tapi tidak bisa menolong orang yang dekat dengan. Itu baru di dunia. Belum sebagaimana Allah katakan di dalam surat Abasa tadi, lari, sibuk dengan urusannya. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Tanpa berpakaian, satu helai benang pun tidak ada, sehingga Ummul Mukminin mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah malu seseorang dengan orang yang berada di dekatnya? Kata Rasulullah, ya Aisyah, tidak ada semuanya. Oke, tapi dia tidak tahu siapa yang ada di sampingnya. Saking sibuk dengan dirinya sendiri, dia tidak tahu siapa yang berada di sana. Ibu yang rahmatullah, maka 3 catatan perlu bahwa ketika kita diberikan kebaikan di dunia, apa saja ya, materi, jabatan dan seterusnya, pasti ada ujian. Yang kedua, ingat, selalu